Home Sweet Loan, novel karya Kak Almira Bastari, yang merupakan analis keuangan di Jakarta. Novel ini menceritakan tentang perjuangan 4 orang sahabat untuk memperoleh rumah idaman di kota Jakarta. Mereka adalah Kaluna, Kamamia, Tanisha, dan Danan. Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit. Gadis ini kerja sampingan sebagai model bibir, bermimpi untuk membeli rumah demi keluar dari situasi 3 kepala keluarga yang bertumpuk di bawah satu atap. Di tengah perjuangannya menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk pesta pernikahan yang mewah. Kamamia Falguni, yang akrab disapa Mia, berambisi menjadi selebgram, mencari apartemen cantik untuk diunggah ke media sosial demi memenuhi gengsinya agar bisa menikah dengan pria kaya. Danan Prawara, anak tunggal yang memiliki kebiasaan hura-hura, membeli barang-barang branded, pintar, memiliki karir yang gemilang di kantor, gaul, serta peduli kesehatan. Tanisha Shandana, akrab dipanggil Tanis, berasal dari keluarga kaya, cantik, dan pintar. Tetapi semua berubah saat bom waktu menghunus keluarganya. Ayahnya salah perhitungan, bangkrut, rumahnya disita, begitu juga sebagian besar aset-asetnya. Meski lahir dari keluarga yang serba ada, kejatuhan Tanis menjadikannya berbeda. Kini, dia kikir soal pengeluaran. Mungkin juga karena dia sudah ibu-ibu, kenyang dengan pernikahan yang menjadikannya punya shift ibu tunggal, karena suaminya, Darpa, dipindahkan ke luar kota oleh kantornya. Mereka berempat mulai mengenal saat masuk SMA. Tanis dan Mia merupakan sahabat dekat Kaluna. Setelah lulus SMA, Tanis dan Mia masuk sekolah bisnis dan manajemen ITB. Begitu juga Danan, dan melanjutkan S2 di luar negeri. Sedangkan Kaluna tidak seberuntung mereka karena keterbatasan biaya. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka bertemu kembali dan bekerja di satu kantor yang sama. Danan, Mia, dan Tanis berada di divisi bisnis, dan Kaluna berada di bagian umum. Mereka berempat menjadi sahabat yang sangat akrab, tempat bercerita keluh kesah, mencari solusi bersama, hingga tertawa bersama layaknya seperti saudara sendiri. Layaknya persahabatan pria dan wanita, Danan pernah menyukai Tanis dan menembaknya. Tapi, Tanis menolaknya. Karena Danan adalah Danan, alias si happy go lucky, yang tidak pernah berpikir panjang. Besok ujian, malam ini main. Hari ini ujian, nanti malam main lagi. Sedangkan Tanis adalah high achiever. Semuanya mesti terjadwal. Hidupnya terencana. Meski ujungnya, Tanis jumpalitan juga. Selanjutnya, Tanis menikah dengan Darpa dan menjalani long distance marriage. Karena Darpa dipindah kerja keluar kota oleh kantornya. Tanis memiliki anak perempuan yang imut dan cantik, bernama Dri. Selain Tanis, Danan juga pernah berpacaran dengan Mia, tapi hubungan mereka tidak berakhir baik. Mereka berdua putus karena, menurut Danan, Mia tidak mengerti arti uang. Padahal, menurut Kaluna dan Tanis, Danan dan Mia memiliki sifat yang sama, yaitu suka membeli barang-barang branded dan suka berhura-hura. Di antara mereka bertiga, Kaluna, Mia, dan Tanis, hanya Kaluna lah yang tidak pernah terlibat soal cinta dengan Danan. Kaluna memiliki pacar bernama Hansa. Mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun. Mas Hansa, panggilannya, berasal dari keluarga yang berada, yang tentunya berbeda dengan keadaan ekonomi Kaluna. Di keluarga Mas Hansa, setiap minggu pasti ada acara, mulai dari arisan keluarga, perayaan ulang tahun ibu, perayaan ulang tahun ayahnya, perayaan ulang tahun kakaknya, dan lain sebagainya. Yang tentunya tidak mengeluarkan biaya yang sedikit.
Semenjak pacaran, Mas Hansa suka mengatur hidup Kaluna. Mas Hansa juga ingin menikah dengan resepsi yang mewah, sedangkan Kaluna memilih untuk sederhana dan uangnya ditabung untuk membeli rumah. Namun, Mas Hansa tidak setuju dengan ide Kaluna. Ia meminta Kaluna untuk tinggal bersama keluarganya saja, karena menurut Mas Hansa, rumah orang tua Mas Hansa cukup luas dan bisa ditempati untuk mereka berdua juga. Mendengar pernyataan itu, Kaluna sangat tidak setuju karena melihat kondisi di rumahnya di mana kedua kakaknya dan keluarganya serta anak-anaknya tinggal bersama kedua orang tuanya. Rumah orang tuanya yang sempit ditambah lagi dengan barang-barang mainan keponakannya yang berantakan, membuat keadaan rumah semakin kacau dan berantakan. Selain itu, Kaluna juga kasihan dengan ibunya yang harus mengurus kedua ponakannya. Oleh karenanya, Kaluna berkeinginan untuk punya hunian sendiri, sehingga dia mencari pekerjaan tambahan sebagai model bibir. Setelah menyelesaikan pemotretan, Kaluna dan 3 sahabatnya makan bersama. Kaluna bercerita hasil usahanya untuk mencari rumah idaman. Mendengar itu, Tanisha bersemangat juga untuk mencari hunian yang lebih luas. Mia juga bersemangat untuk mencari apartemen yang lebih luas, karena dia tidak ingin ketika dia membuat vlog tentang masakan di dapur, tetapi ruang kamarnya terlihat juga. Sedangkan Danan masih santai, seperti tidak ada niatan untuk mencari hunian. Akhirnya, mereka pun membuat rencana untuk mencari rumah. Danan yang terlihat tidak terlalu tertarik untuk mencari rumah, dia mau menemani teman-temannya untuk mencari rumah, karena dia sendiri pun tidak ada kerjaan. Meskipun tidak terlalu tertarik, Danan cukup teliti dalam mengecek rumah. Danan memandangi langit-langit rumah dan terlihat ada yang bocor, sedangkan yang lainnya sibuk mengecek luas kamar mandi dan kamar tidur. Pencarian rumah terus dilakukan oleh 4 sahabat ini. Selain bingung memikirkan bagaimana memperoleh rumah idaman, cinta beda kasta, pacar yang ingin menikah dengan resepsi yang mewah, belum lagi setiap pulang kerja, Kaluna harus membereskan dan membersihkan piring-piring kotor, karena tidak mungkin menunggu bibi di pagi hari dan membiarkan ibunya mencuci sendiri, sedangkan kakak-kakaknya tidak peduli untuk membersihkan dan membereskan rumah yang berantakan. Pikirannya semakin runyam. Di saat bersamaan, Bu Sonia, atasan Kaluna, memanggilnya ke ruangan. Bu Sonia memberitahu bahwa Kaluna harus mengurus pekerjaan Anissa, karena Anissa cuti di luar tanggungan. Tentu makin banyak pekerjaan Kaluna, tetapi ada sahabat yang selalu ada untuk Kaluna dan membuatnya tertawa. Di hari itu juga, Tanis mendapat musibah. Anaknya jatuh karena loncat-loncat bermain di atas kasur. Ibu mertua Tanis menganggap Tanis tidak bisa mengurus anak. Tanis sangat sedih. Akhir pekan tiba. Seperti biasa, keluarga Mas Hansa mengadakan acara. Kali ini, ulang tahun ibu Mas Hansa. Kaluna membawa puding coklat buatannya. Sama seperti sebelumnya, puding coklat buatan Kaluna tidak diicip ataupun dicoba oleh ibu Mas Hansa, dan meminta bibi untuk menaruhnya di paling ujung, agar dimakan terakhir. Seusai acara, ibu Mas Hansa mengomentari baju Kaluna yang itu-itu saja. Ujarnya nanti kalau ketika difoto, dikira acara yang sama. Kaluna memang jarang membeli baju, karena dia menabung untuk membeli rumah idaman. Setelah acara selesai, Kaluna diantar pulang ke Jakarta dari Tangerang oleh Mas Hansa. Melihat sikap ibu Mas Hansa kepadanya, Kaluna merasa tidak cocok dengan Mas Hansa. Akhirnya, terjadi perdebatan di antara mereka. Keesokan harinya, puding buatan Kaluna dibawanya ke kantor dan dimakan oleh Tanis, Mia, dan Danan.
Sambil menikmati puding buatannya, Kaluna menceritakan hal yang terjadi saat pesta ulang tahun Ibu Mas Hansa pada minggu lalu. Mendengar cerita tersebut, para sahabat Kaluna menyarankan Kaluna untuk putus dengan Mas Hansa, karena menurut mereka apabila dilanjutkan, Kaluna tidak akan bahagia dengan Mas Hansa. Minggu depan adalah ulang tahun ayah Mas Hansa. Kaluna pun turut hadir dalam acara pesta tersebut. Dalam pesta tersebut, Kaluna membawa sushi yang dibelinya di sebuah restoran Jepang yang ternama. Hana, kakak Mas Hansa, dia merasa senang karena Kaluna membeli makanan di restoran mahal, bukan buatannya sendiri. Pada pesta tersebut, Ibu Mas Hansa sedikit memuji Kaluna, karena Kaluna mengenakan baju baru. Dan makanan yang dibawanya pun dibeli di restoran mewah dan mahal, bukan buatannya sendiri. Tapi, lagi-lagi Ibu Mas Hansa tidak mencicip sedikit pun makanan yang dibawa Kaluna. Sesampainya di mobil, Mas Hansa mengomentari mobil Kaluna dan meminta Kaluna untuk membeli mobil baru yang lebih besar. Mendengar pernyataan itu, Kaluna sangat tidak setuju, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Hingga akhirnya, hubungan mereka pun berakhir. Mengakhiri hubungan dengan Mas Hansa mungkin bukan hal yang mudah untuk Kaluna, karena mereka berdua sudah 2 tahun pacaran. Tetapi, mungkin takdir berkata lain. Masalah Kaluna tidak berhenti di situ. Kakak Kaluna, Kanendra, membeli tanah yang tanpa jelas sertifikatnya dan meminjam uang kepada ayahnya serta melakukan pinjaman secara online. Pikiran Kaluna kacau, hingga akhirnya ia meninggalkan rumah untuk sementara untuk menenangkan pikirannya. Setelah pikiran Kaluna tenang, Kaluna menghubungi orang tuanya dan mengirimkan uang tabungannya untuk membayar hutang kakaknya, karena rumah mereka dijadikan sebagai anggunan untuk pinjaman online oleh kakaknya. Kaluna tidak ingin orang tua dan keluarganya hidup menjadi gelandangan. Hubungan keempat sahabat ini masih terjalin baik, dan mereka saling mensupport satu sama lain dan berjuang untuk menemukan rumah idaman mereka. Danan, yang terkenal dengan sebutan si happy go lucky dan suka berhura-hura, akhirnya sadar seiring dengan berjalannya waktu. Dan dia pun berhenti berhura-hura dan mulai mengerti arti uang. Tanpa disangka, seorang Danan yang pernah berpacaran dengan Mia dan pernah menyukai Tanisha, pada akhir cerita, Danan melamar Kaluna. Karena menurut Danan, dengan Kaluna lah dia menemukan tujuan hidup. Namun, Kaluna tidak langsung menerima Danan. Karena Danan adalah Danan. Selain itu, karena ia trauma dengan masa lalunya, yaitu Mas Hansa dan keluarganya, yang menjadikan Kaluna enggan untuk berkeluarga. Danan mencoba meyakinkan Kaluna, hingga akhirnya mereka pun menikah dan menemukan hunian mereka. Begitu pula dengan Tanis dan Mia. Tanis menemukan rumah yang lebih luas untuk tinggal bersama keluarga dan mertuanya. Dan Mia pun mendapat apartemen yang lebih luas dan sesuai harapannya. Serta dia berhenti berhura-hura. Berakhir sudah cerita novel Home Sweet Loan. Beberapa moral value yang dapat diambil diantaranya yaitu bagaimana kita bijak dalam mengelola uang. Selain itu, Tuhan juga tidak akan memberikan cobaan yang berat apabila kita tidak mampu untuk menghadapinya. Terakhir, novel ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan berikhtiar dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di resensi novel selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye!